Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Hajah Dr. Antani Widati Abdul MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para pemirsa serta para jamaah baik yang tergabung dalam majelis zikir dan juga pada KBIH dan Umroh Haji Nurul Faizah Surabaya. Yang marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini masih kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankannya syariat Islam ini. Dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul Fatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, susunan acara hari ini adalah satu pembukaan, dua mauidhah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita harus menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Supaya kita mendapatkan keimanan pada diri kita sebagai menjadi orang yang beriman. Nah, bagaimana tanda-tanda orang yang beriman? Apakah kita sudah mempunyainya? Mari kita simak bersama mauidhah hasanah hari ini tentang tanda-tanda orang beriman. Untuk itu kepada Ibu Nyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Para ibu, para pemirsa di mana berada yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih tetap diberi nikmat iman Islam, diberi nikmat iman, diberi nikmat dapat beribadah kepada Allah, diberi sehat untuk taat pada Allah. Semoga kita dapat menggunakannya untuk lakukan seumur kita ini, mengisi seumur kita ini untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga terima atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, para ibu di mana saya berada yang saya hormati, khususnya ibu-ibu Masjid Zikir Pondok Pesantren Nurul Faizah yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman itu tidak tampak. Iman itu di dalam hati. Iman itu di dalam dada, tidak tampak. Maka iman itu baru tampak kalau tanda-tandanya muncul di permukaan. Kalau tidak ada tanda-tanda iman, maka dia tidak iman. Meskipun dia mengatakan aku iman, aku percaya tidak ada Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Tetapi kalau tanda-tandanya tidak muncul, maka iman itu tidak ada. Apa saja tanda-tanda iman? Tanda-tanda iman yang muncul dalam perilaku nomor 1 adalah sholat. Nomor 1 adalah sholat. Itu termaktub dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Orang beriman yang pertama sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk dalam arti ia melakukan sholat karena Allah. Ya, dengan khusyuk kalau karena Allah. Yang kedua menjauhi hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang ketiga menekan zakat. Yang keempat menjaga kemaluan, tidak bergaul dengan lain jenis yang bukan mukmin, tidak mukhalafah, tidak meremehkan hukum dalam pergaulan. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Kalau masih ada percampuran tanpa batas, laki perempuan nggak ada batasnya, maka imannya juga tidak ada. Karena tidak bisa menjaga kemaluannya. Bagaimana itu? Kumpulnya dalam hal yang menimbulkan dosa. Yang kelima adalah menjaga amanat
dan janji. Amanah itu titipan, menjaga amanat dan janji. Kemudian yang keenam adalah memenuhi waktu-waktu sholat. Sholatnya dijaga, nggak ada yang kosong. Itu dalam Al-Mu'minun ayat 1-11. Kalau dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, maka orang yang beriman itu bentuknya adalah dia menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena takut jika meninggalkan. Kenapa takut? Karena Allah selalu mendengarnya, Allah selalu melihatnya, Allah selalu mengetahuinya. Maka tidak ada satu kesempatan pun ia berani meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban, karena dia merasa aku dilihat Allah, aku diketahui Allah, aku dipandang oleh Allah, aku didengar oleh Allah. Maka tidak berani melakukan pelanggaran hukum, baik itu menjalankan larangannya maupun menjauhi perintahnya. Tinggal sholat tidak berani, mencuri tidak berani. Kenapa? Karena saya sedang dilihat oleh Allah. Itu bukti keimanan menurut ilmu tauhid. Kalau menurut ilmu fikih, bukti keimanan adalah menjalankan semua yang wajib, tidak ditinggal sama sekali, dan menjauhi yang diharamkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf bagaimana? Dalam ilmu tasawuf, orang-orang yang beriman itu buktinya adalah semua kehidupannya hanya untuk Allah, hanya untuk cinta Allah dan cinta akhirat. Semua aktivitasnya dasarnya adalah cinta Allah, cinta akhirat. Apapun, punya harta disodakohkan, dizakatkan, diakikohkan, dijariahkan, diwakofkan. Ya. Kalau punya badan sehat dipakai taat kepada Allah. Hidupnya hanya untuk cinta Allah, cinta akhirat. Punya waktu yang luang dipakai ibadah. Ada waktu baca Quran, ada waktu zikir, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk istirahat. Istirahat supaya nanti tetap sehat untuk beribadah. Ya. Kemudian ada kesempatan untuk berbuat baik, ia lakukan. Kesempatan mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, ia lakukan. Kesempatan untuk mengajari orang supaya ia tahu jalan kebenaran, menjauhi jalan jalan sesat, dilakukan. Aktivitas mulai bangun tidur sampai tidur lagi dilakukan karena aku cinta Allah, aku cinta akhirat. Kenapa sholat duha? Karena cinta Allah. Kalau dalam ilmu fikihnya masih ada, kenapa sholat duha? Supaya aku sehat, supaya aku dapat rezeki. Masih ada unsur fikihnya seperti itu. Tapi kalau sudah tasawuf, karena aku cinta Allah, karena aku cinta akhirat, kan dapat pahala, aku senang, aku ridho. Itu tanda-tanda orang beriman dari sisi ilmu tasawuf. Melakukan apa saja karena cinta Allah, cinta akhirat. Zuhud, harta bendanya, dunianya untuk akhirat. Dunianya untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Kalau dunia untuk dunia itu masih serakah, masih belum ada cinta Allah, belum ada cinta akhirat. Karena tidak memperuntukkan semua miliknya untuk Allah dan untuk akhirat. Kalau begitu, jika tidak demikian, apa tidak beriman? Nah, secara syariat saja, secara syariat, tanda orang beriman yang paling mudah adalah ia melakukan rukun Islam. Sudah termasuk orang yang beriman. Dia sholat, dia. Sholat khusyuk apa enggak jadi masalah. Pokoknya sholat dia sudah beriman. Kemudian karena sholat itu menjadikan dia mendapatkan rahmat. Dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan dia masuk Islam. Sholatnya itu menyebabkan dia mendapat rahmat dan rahmatnya menyebabkan dia masuk surga. Syarat masuk surga adalah rahmat Allah, bukan sholat. Tapi kalau nggak sholat nggak dapat rahmat Allah. Jadi ya mendapat rahmat Allah melalui sholat, zakat. Zakat tidak nunggu satu tahun kaya raya. Tiap bulan ada lebih uang berapa, besok dapat gajian, sekarang lebihnya berapa, dikeluarkan 1/5. Setiap bulan 1/5 dari kelebihan kebutuhan bulan itu. Itu insya Allah tambah kaya raya. Itu adalah bukti kalau seorang itu beriman. Jika tidak mau zakat, tidak beriman. Jika tidak mau sholat, tidak beriman. Meskipun dia mengatakan Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku.
Karena sholat adalah tiang agama, nggak ada sholat, nggak ada agama, ya nggak ada iman berarti. Saudara-saudaraku di mana berada, kalau Islam, kalau iman tapi belum sholat, segeralah sholat. Sholat itu mudah. Jangan nunggu diambil nyawanya oleh Allah. Jangan nunggu kematian. Sekarang ini waktu kita tobat, waktu kita mohon maaf, waktu kita menyesal atas kesalahan, dan kita berjanji nggak mengulang, mohon maaf kepada Allah, dan rajin ibadah sekarang. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ini saya baru takziah, baru dari Makbaroh, ya. Ada saya meninggal, masih muda dan cantik, pintar baca Quran, Masya Allah. Ternyata Makbarohnya harum, bukan harumnya bunga, karena bunganya nggak berbau yang di situ. Ternyata sangat harum. Oh, Masya Allah, saya Fa'adat, ini jenazah orang baik. Ini jenazah orang baik. Saya tanyakan kepada keluarganya. Ternyata di akhir-akhir ini karena dia nggak sibuk, makanya setiap hari baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bukan saja 1 juz, bahkan 5 juz, 6 juz. Quran itu dibaca, Masya Allah. Dan pada akhir-akhirnya dia menyatakan, dunia tidak ada gunanya, maka sedekahkanlah, baru ada gunanya. Jadi Masya Allah, maksudnya harum. Nah itu, di situ yang menjadi tujuan hidup manusia. Iman manusia itu tujuannya akhir, yang dibidik adalah bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat, bukan bahagia di dunia. Karena bahagia di dunia hanya sekedar fata morgana, sekedar kesenangan yang semu, kesenangan yang sementara, kesenangan yang membujuk, karena senangnya hanya sementara. Tapi kesenangan di alam barzah sampai kiamat, di alam surga sampai nggak ada batasnya. Itu yang dibidik oleh orang-orang beriman dalam ejawantah kehidupannya mulai tidur sampai tidur lagi. Adalah bahagia yang selama-lamanya, bukan bahagia yang sementara di dunia. Harta kita, rumah kita, mobil kita itu senang sementara sekarang ini. Makan lezat kita senang hanya sementara. Kita boleh memiliki, tapi jangan lupa kesenangan yang selama-lamanya itu yang menjadi orientasi hidup kita, menjadi tujuan hidup orang yang beriman. Kebahagiaan dalam alam barzah akhirat itu adalah yang dibidik kita, dituju oleh orang-orang yang beriman. Maka dunia hanya sebagai perantara saja. Kita butuh makan karena kita supaya sehat. Kita butuh pakaian supaya bisa nutup aurat. Kita butuh rumah supaya bisa berteduh, hidup sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang inti adalah rumah kita untuk sholat, rumah kita untuk baca Quran, rumah kita untuk dakwah, rumah kita untuk taat kepada Allah. Kemudian baju kita pakai untuk nutup aurat. Apalagi mata kita pakai untuk baca Quran, untuk melihat hal yang baik. Telinga kita pakai untuk mendengarkan hal-hal yang menimbulkan iman kita semakin kuat. Kehidupan kita gunakan untuk cinta Allah, cinta akhirat. Itu materi yang saya berikan. Dilanjutkan, monggo tanya jawab kira-kira 10 menit. Masya Allah. Matur nuwun Bu Nyai atas maida hasanahnya. Masya Allah, tanda-tanda orang beriman itu begitu akan terlihat jika kita bisa mengetahuinya, yaitu ada 6 poin tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari yang ke-6 itu, Nyai, para jamaah dan juga para pemirsa sekalian. Ini langsung tanya jawab ya Bu Nyai. Tidak usah monggo ibu-ibu kalau ada yang bertanya. Masya Allah Bu Nyai, kami juga turut berduka karena mungkin tadi dalam kondisi takziah Bu Nyai, pangapunten ini sudah alhamdulillah sudah masih bisa memberikan ilmu pada kita semua. Atas ya, alhamdulillah. Monggo ibu-ibu, ada 10 menit, ada waktu yang diberikan pada kita. Ada yang mau bertanya, monggo. Bu Nuri, monggo Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tadi 6, kemudian ditinjau dari fikih, kemudian sampai ditinjau dari tasawuf, Bunyai. Yang sering saya lakukan itu dengan misalnya doanya itu, ya Allah kuatkan iman Islam. Itu kami tidak bisa menjabarkan secara keseluruhan, tapi intinya itu di yang tadi sebagai tanda-tanda, kemudian ditinjau dari fikih dan tasawuf. Pripun Bunyai dengan doa yang hanya seperti itu. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadikan saya dengan tetap iman Islam. Itu adalah permohonan kepada Allah yang sangat bagus. Permohonan yang bahagia sampai akhirat. Dan kalau kita mohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Iman kita, Islam kita, mungkin kita nggak bisa menjaganya. Tapi kita mohon kepada Allah untuk dijaga. Maka insya Allah sampai akhir hayat kita akan tetap iman Islam. Dan nikmat paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman Islam, bukan nikmat harta benda. Kenapa? Karena iman Islam akan menghantarkan kita sampai ke surga. Kalau harta benda hanya menghantarkan kita hidup di dunia sebentar. Kira-kira sisa hidup kita nggak tahu, tinggal setahun, setengah tahun, sebulan, 2 hari, 10 tahun kita nggak tahu, tapi sudah sebentar. Karena di alam barzah itu zaman Nabi Adam sampai sekarang masih di alam barzah. Itu dikatakan sebentar oleh Allah. Yang kekal di akhirat. Yang kita siapkan di alam barzah dan di alam akhirat itu. Maka permohonan ya Allah, berdasarkan tetap iman Islam itu doa yang bagus, yang tetap harus dilaksanakan terus. Setiap hari mohon tetap iman Islam. Setiap hari mohon diampuni oleh Allah dosanya. Dalam doa jangan lupa diselipkan mohon diampuni semua dosa dan diterima semua amal ibadah. Minta tetap iman Islam. Ya kan Bu Nuri? Ya, matur nuwun Bunyai. Itu ada lagi, monggo. Ya. Bu Eni bareng mau bertanya, monggo. Ya. Diaktifkan Bu Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunyai, begini, kan memang harta benda itu tidak ada gunanya bagi kita di dunia. Tapi untuk hidup di dunia itu kan kita butuh harta, begitu nggih. Kalau begini, niat kita begini, ini harta yang saya gunakan untuk hidup di dunia. Tapi sepeninggal saya nanti, saya kepingin harta saya itu mengiringi saya sampai di akhirat. Kemudian pesan kepada anaknya, ini punyanya orang tua, tapi nanti ketika orang tua meninggal, ini tolong disertakan. Artinya tidak tahu ketika sudah meninggal nanti apa diwakafkan atau bagaimana begitu. Tapi pesannya itu setelah kami tidak ada nantinya, tolong diwakafkan itu umpamanya, supaya bisa menyertai. Karena kalau masih hidup kan mungkin masih butuh begitu. Menurut saya Bu ini selain dari yang sudah dijariahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia belum menggunakan waktu hidupnya sekarang, berarti ia masih belum menggunakannya untuk akhirat, untuk cinta Allah. Karena apa? Karena dia tidak melakukannya. Meskipun dia wasiat, lalu dilakukan setelah mati. Dia akan dilakukan, kalau enggak, kita enggak bisa menjamin. Iya kalau masih ada, kalau lalu habis. Jadi intinya, hidup kita untuk Allah, untuk akhirat itu yang kita lakukan sekarang, bukan setelah mati. Karena setelah mati, sudah itu miliknya orang setelah mati. Harta kita setelah mati bukan milik kita, miliknya ahli waris. Kalau ada wasiat boleh, tetapi kalau sekarang kita masih mengumpulkan untuk kita, digunakan untuk mati saja, kalau sudah nggak butuh, itu sama juga kita belum melakukan hal-hal yang untuk Allah dan untuk akhirat. Kenapa? Sekarang dia masih cinta dunia itu. Belum cinta Allah. Kalau cinta Allah ya sekarang. Akan kepada Allah, tidak nunggu nanti. Karena nanti kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah itu dilakukan? Ada seorang sekarang punya tanah banyak, punya rumah. Tapi ya gitu, diwakafkan nggak boleh. Untuk apa? Ya nanti saya pesan anak saya, kalau saya meninggal dipakai pesantren. Ya kalau enggak. Ya kita nggak tahu. Nggak tahu apa yang terjadi besok. Apakah itu disita atau apa yang lain kita nggak tahu. Jadi kalau kita pengen hati kita untuk kita ya sekarang. Kalau kita pengen misalnya harta kita itu untuk Allah, ya sekarang kita serahkan untuk Allah. Serahkan untuk Allah nggak bisa serahkan pada orang lain kan.
sekarang saja misalnya rumah kita gunakan untuk rumah tahfidz, rumah kita misalkan untuk musola sekarang, meskipun yang mengelola kita, tapi untuk Allah bukan untuk kita. Dan itu untuk umat diwakafkan, hanya tetap kita yang mengelola. Boleh wakaf dzurriyyah. Wakaf dzurriyyah itu begini. Nanti ini rumah saya, kalau saya mati dipakai rumah tahfidz ya nak, diwakafkan wakaf dzurriyyah, akte wakaf ke KUA, diberikan pada dzurriyyahnya, itu boleh. Itu berarti didasarkan kepada Allah. Hanya dalam pengelolaannya sedangkan kepada anaknya. Yang jelas untuk Allah itu boleh, itu yang kita belum menyerahkan kepada Allah karena kita sekarang belum rela menyerahkannya. Menyerahkan boleh kepada zuriyah saja. Kalau itu supaya enggak jatuh pada orang lain, enggak pada takmir masjid, pada anak saya, boleh sekarang diwakafkan di atas di kantor KUA. Ada akte ikrar wakaf ya, ada akte dan sebagainya, itu adalah akte wakaf untuk bahwa harta ini kuserahkan kepada anakku ini, nanti dilanjutkan. Atau dibentuk yayasan, dan pengurus yayasannya adalah anak sendiri, matu sendiri itu boleh. Itu wakaf dan rasulnya. Nah, begitu Bu Eni. Jadi tetap anak cucu kita yang mengelola. Tetapi penggunaannya untuk kemanfaatan masyarakat. Bikin yayasan aja, kalau diwakaf pada yayasan. Jadi kalau menerima wakaf boleh yayasan, boleh perorangan. Tapi sudah diserahkan sekarang. Itu kalau wakaf yayasan maka tidak bisa diwaris. Nggak bisa kok jatuh ini, jangan. Sekarang untuk Allah saja. Jadi sertifikatnya wakaf. Ketua yayasannya adalah anaknya. Ya. Kemudian siapa lagi gitu keluarganya. Tetapi anaknya yang mengelola. Kalau kepada perorangan, dan nanti anak saya nggak ada, jatuh kepada suaminya. Itu kan soal perorangan. Kalau yayasan, pasti yayasan itu diteruskan oleh kamu jelas. Nggih, insyaallah. Bernuwun Benyai. Saya rasa untuk kali ini cukup dulu ya untuk pertanyaan, karena Bu Nyai dalam kondisi juga masih tazia. Matur nuwun Bu Nyai, dalam kondisi seperti ini masih bisa memberikan ilmu pada kami semua. Mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat walafiat dan juga masih bisa membimbing kami semua, dan juga pada para jamaah dan juga para pemirsa, mudah-mudahan juga sehat walafiat bersama keluarga dan tetap menambah ilmu dan diberikan ketetapan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Matur nuwun atas maidah hasanah untuk hari ini Bu Nyai. Kami mohon maaf jika sudah mengganggu Bu Nyai. Di matur nuwun, kita tutup acara Bapak saya minta maaf. Betul menapa, Masya Allah ya. Luar biasa Bu Nyai, enggak berhenti sama sekali dari mulai hari Kamis, saya tahu sendiri. Jadi matur nuwun. Kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ngapunten. Ngapunten